Tambah dikit aja Pak. Ya. Saya hanya mengklarifikasi banyak mispersepsi di publik ya, yang saya baca dari data bahwa seolah-olah IKN ini selesai pada tanggal 17 Agustus. Itu salah ya. Ini adalah proyek jangka panjang yang tidak akan selesai dalam waktu dekat. Dan poin yang tadi disampaikan oleh Pak Bas, kita ini tidak sedang berkejar-kejaran, kita ini tidak sedang ricuh, rusuh, ngebut ya, ugal-ugalan. Karena perintah Pak Presiden saya dengar berkali-kali, jangan sampai hanya mengejar 17 Oktober, itu konstruksinya tidak baik. Termasuk tadi soal bandara ya, safety first ya, jangan sampai mengorbankan keselamatan hanya demi kecepatan ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengklarifikasi persepsi publik nih yang banyak salah, seolah-olah IKN ini jadi 17 Agustus, enggak. Tapi insya Allah kalau untuk penyelenggaraan upacara saja, insya Allah dengan 2 kota ya secara hibrid, Jakarta dan di sini IKN ini, insya Allah tidak akan masalah. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menjadi trending Pak Bas ini begitu kan ya. Yang sabar Pak Bas ya. Ketika melihat dan menerangkan bagaimana IKN yang sebenarnya ya, Pak Bas ini sudah tahu bagaimana perasaan-perasaan yang dirasakan sekarang ini ya. Pak Bas ini mengutarakan bagaimana kondisi IKN tiba-tiba dipotong begitu kan ya oleh kader PSI ini ya. Siapa lagi kalau bukan Raja Juli ya. Artinya apa? Artinya melihat dengan situasi seperti ini begitu kan, ya tidak boleh lah. Masa sebagai wakil menteri mendahului menterinya? Masa sebagai ketua IKN tiba-tiba wakil IKN-nya nyelosor begitu aja begitu kan? Ya tidak boleh seperti itu begitu kan. Ada etika dalam komunikasi politik. Tapi melihat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bas ini begitu kan, juga mengungkapkan situasi bagaimana IKN saat ini, seperti bandara yang molor ya, seperti berbagai IKN yang molor begitu kan. Ya seolah-olah ya kita lihat saja si Juli ini begitu kan ingin menunjukkan bahwa wah ini harus seperti ini terus begitu kan. Tapi kita lihat saja komentar-komentar netizen ngeri sedap begitu kan. Ngeri sedap. Mari kita baca ya. Sudah biasanya namanya juga petinggi partai anak muda, yang penting berani dulu mikir belakangan. Itu juga kalau punya otak dan punya malu. Ini komentar dari netizen begitu kan. Artinya apa? Artinya menunjukkan bahwa seolah-olah Raja Juli ini ya ingin membenarkan seorang gagasan dari seorang Jokowi di satu sisi begitu kan. Makanya ya ada minus akhlak kabarnya begitu kan ya, minus akhlak. Maka ada yang mengatakan Pak Bas dan sebelahnya perhatikan raut wajahnya emang ya raja nih gitu. Itu ya ini komentar dari netizen begitu kan. Jadi artinya apa? Masyarakat sudah menyimpulkan betul bahwa apa yang dirasakan Pak Bas itu begitu kan ya, bisa menyimpulkan bagaimana ya etika-etika yang ada. Kalau tidak punya etika bagaimana? Etika tutur kata komunikasi, punya akhlak apa tidak, adab yang baik, dan itu yang kita lihat begitu kan. Makanya ketika Pak Bas lalu kemudian mereka menerangkan terkait dengan situasi dan kondisi IKN, malah dipotong begitu kan. Ini bukan debat loh begitu kan. Ya makanya Pak Bas sudah guyonan, hal yang biasa seperti itu begitu kan. Untung Pak Bas begitu. Kalau Prabowo dipotong seperti itu, wah bisa-bisa marah. Ini mari kita baca ya, main nyelek aja ya, itu sindiran halus sebenarnya. Pak Bas orangnya sabar, iya karena ya satu sisi sih melihat dengan Pak Bas yang begitu santainya mengatakan bahwa ya biasa-biasa aja dalam hal ini begitu, dan ini menjadi trending begitu kan ya, ini menjadi trending. Ya yang namanya partai masih baru masuk dunia pemerintahan ya seperti ini begitu kan ya. Raut dari Pak Bas ya dan agak menjauh di situ begitu kan. Yang kita lihat, yang kita rasakan begitu di balik di belakang mereka orang yang berdua di situ mulai agak ketawa dan mulai agak
gimana begitu kan ya, raut wajah dan bibir mereka begitu kan, seolah gitu kan ya, seolah menunjukkan itu akibat menurut saya secara psikologis begitu kan ya, akibat kekecewaan apa yang kemudian nyelosornya perkataan dari Raja Juli ini begitu ya. Jadi saya kira semuanya kan harus punya adab begitu kan, bukan rebutan ini. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya sekarang kita lihat saja bagaimana di 17 Agustus ini begitu kan, Nusantara Baru Indonesia Maju. Ini kan nuansanya menurut saya pribadi ada nuansa politis ya. Kenapa? Ya, di Indonesia itu tidak ada yang kemudian Nusantara Baru, semuanya lama. Kalau toh pada akhirnya dikatakan sebagai pembangunan IKN adalah keluar dari bebas dari kolonialisme, saya kira juga salah begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini ingin menunjukkan bahwa wah inilah karya saya, ingin menunjukkan bahwa ini adalah yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Ya, satu sih beda lagi nanti kalau Prabowo jadi begitu. Makanya dengan adanya video-video seperti ini yang beredar, maka banyak yang kemudian mengatakan, wah ini gimana dan sebagainya ya. Ya, raut dari Pak Bas ya kita lihat saja raut mereka. Dari raut mulutnya begitu kan ya, itu sudah menandakan gitu kan ya. Menandakan bahwa apa yang disampaikan Raja Juli ini kok tidak punya akhlak begitu kan, tidak punya adab untuk bisa itu kan, bisa nanti selesai ya bisa ditambahkan begitu kan. Ya untung Pak Abbas ya sabar di situ, saya akui begitu kan ya. Tapi kita lihat saja apa yang dikomentari oleh Deddy Storus begitu kan ya, oleh John Storus begitu kan. Ini ya, mari kita baca. Partai Solidaritas Indonesia, asal kita tahu ya, menteri yang dipotong oleh sekjen kalian saat bicara itu adalah Panglima Infrastruktur, junjungan kalian Jokowi. Beliau rela ke sana kemari ya sebelum ya junjungan kalian bisa meresmikan jalan tol, jembatan, bendungan, bandara, agar Jokowi dan orang-orang seperti kalian bisa enak berfoto-foto dan melakukan seremoni ya. Bahkan beliau tidak pernah ya memotong pembicaraan siapapun. Beliau selalu tahu adab dan etika dan mencontohkan ke kalian semua. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Juli Antoni rasanya terlalu meremehkan seorang Pak Bas. Teriris hati ini melihat Pak Basuki Hadi Mulyono disela di depan wartawan. Sebagaimana Anies juga melakukan di depan wartawan beberapa tahun yang lalu ya. Tapi Pak Bas, IKN hanyalah sekelas hambalang. Tanpa Pak Bas Trans Jawa pasti masih mangkrak. Tanpa Pak Bas Bendungan masih mangkrak saat ini. Pak Bas adalah satu-satunya nyawa Jokowi yang kalian lecehkan di depan kami. Hei kalian partai cukang cebok. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Ya bagi kami apakah ada nuansa-nuansa yang bersifat politis begitu kan? Atau jangan-jangan ingin mendahului bahwa ini adalah karya saya? Ya bisa saja IKN itu diprediksi wah rebutan begitu kan. Ini karya saya, ini karya saya. Ini kalau tidak ada saya, ini pasti orang-orang Indonesia kan seperti itu begitu. Ya kita lihat saja sekarang ini ya Nusantara Baru Indonesia Maju. Ya seolah-olah ingin menunjukkan bahwa sejarah saya di kepemimpinan seorang Jokowi ya infrastruktur itu semakin wow. Padahal ya 17 Agustus itu begitu sebagai hari ulang tahun bangsa kita, melihat sejarah-sejarah terdahulu, pahlawan-pahlawan kita begitu kan, seperti Soekarno, pahlawan-pahlawan kita begitu kan ya, seperti Jenderal Sudirman begitu kan. Kita lihat saja kalau Nusantara Baru artinya ingin menghapus sejarah dulu begitu kan ya, ingin mengeluarkan statement bahwa ini adalah yang lebih penting daripada sejarah dulu. Orang bisa menganggap seperti itu. Ya artinya apa? Artinya di kepemimpinan seorang Jokowi ini terasa banget. Orang mengatakan pasti seperti itu. Jadi inilah politik kita ya. Jadi ada persepsi yang kemudian kita ini muncul begitu kan ya. Tetapi kita lihat saja bahwa adab itu ya dari segala-galanya. Makanya kita lihat saja ini. Bahkan video Menteri Pers saat bicara dipotong wamen ya ATR Raja Juli ya viral. John Sitorus sabar ya Pak Bas. Pak Bas terlalu baik dan santun hingga membiarkan orang tidak beradab menyala. Tapi kalau ditanya apa sih prestasinya dari dari Raja Juli ini, kan begitu logikanya. Apa prestasi mereka? Apa kemampuan mereka? Kan orang mengatakan seperti itu begitu kan.
Jadi orang yang tidak punya kemampuan secara permanen, orang yang tidak punya gagasan secara permanen, biasanya kan nempel-nempel doang begitu kan, ya nempel begitu ya. Ya kalau mereka nempel dianggap sama begitu. Kalau berbicara melebihi dari orang yang kemudian mereka buat seolah-olah karya ini karya itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.